guys, kita lihat kontrakannya Pak Jaka. Ini dengan harga 150.000 itu dalamnya seperti apa. Masuk ke dalam yuk. Ayo Pak. Ayo. Setelah ke kontrakan, saya masuk ke dalam kontrakannya, saya kaget. Hari ini aku juga diajak melihat tempat tinggal dari Pak Jaka. Sebuah kontrakan kecil berbentuk gubuk dengan dinding dari anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan waktu. Di dalamnya hanya ada tempat tidur sederhana yang terbuat dari bambu. Dapur dan kamar mandi menyatu dalam satu ruangan sempit. Dan lantainya masih berupa tanah. Tidak banyak barang-barang di sana, hanya yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup. Meski sederhana, tapi dari tempat inilah Pak Jaka memulai setiap harinya dengan semangat untuk mencari nafkah. Ini guys, jadi ini tempat tidurnya, ini buat masak, dan itu langsung itu kamar mandinya itu kelihatan di situ. Ya, cuman ini yang saya pikirin, ini tempat tidurnya mah dipan kayak gini. Pan, ya. Iya, sakit pasti kan badan ya? Ya pasti sakit ya. Tapi lah udah gimana lagi ya. Anu dulu ya, masaknya dulu ya. Mau saya bantuin nggak? Ini yang punya rumah, pancinya pinjam ya Pak ya? Iya, boleh bisa yang punya kontrakan. Ini. Pak Jaka adalah seorang perantau. Ia meninggalkan kampung halaman demi satu tujuan, bisa menghidupi anak dan istrinya yang sedang sakit-sakitan. Meski jarak memisahkan, pikirannya selalu tertuju pada keluarga. Setiap langkah kakinya saat mendorong gerobak bendera adalah doa. Dan setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah harapan untuk biaya berobat sang istri di rumah. Perjuangan ini bukan hal mudah. Panas, hujan, hingga rasa rindu yang tak pernah reda, semua ia hadapi demi keluarga yang ia cintai. Ya 25.000 emang cukup banget Pak. Cukup sih enggak ya. Kita lah cukup-cukupin aja kita ya. Bapak itu pernah satu hari itu Bapak memang nahan makan, pernah nggak makan? Udah pernah itu. Malah sering itu mah tuh. Nggak makan? Sering. Misalkan. Saya aja ngerasa ya Pak ya. Kadang kalau di rumah gitu 500.000 aja saya masih berasa buat orang rumah saya aja tuh masih kurang gitu loh Pak. Apalagi Bapak yang cuma bisa sehari 25.000. Ada nggak sih Bapak kepengenan gitu Pak? Ya Allah gitu, pengen banget punya penghasilan lebih gitu loh Pak. Ya pasti itu sih pasti. Ya. Jujur kalau saya jadi Bapak aja nih, untuk jadi Bapak ini berat loh Pak, beneran. Jualan bendera itu susah banget, nggak setiap orang itu mau beli ya kan Pak? Iya. Belum capeknya Bapak keliling, apalagi dengan kondisi Bapak yang udah 59 tahun. Mungkin udah begini ya, nasibnya. Bismillah ya Pak. Apalagi ini bisa ya niat gitu. Ya, Niat yang penting berusaha. niatnya kita beribadah, Iya. berusaha untuk keluarga. Iya. Masih ada aja ya Allah kasih rezeki ya Pak. Iya. Bapak Jaka itu salah satu pria tertegar yang pernah saya temui. Dengan umur 59 tahun, masih semangat mencari rezeki buat keluarganya. Minum dulu Pak, bismillah. Ya, ayo diminum. Alhamdulillah. Pak, tapi tadi saya lihat kok nggak ada bahan makanan ya? Makanan nggak ada, ya cuman adanya air doang. Terus Bapak biasanya makannya kapan Pak? Makan paling sehari sekali, sore, kalau nggak malam. Pagi-pagi ya, cuman ngeteh aja, kalau pagi-pagi ngeteh. Kalau lagi istirahat juga kayak gini juga? Iya. Teh doang? Iya. Buat ngeganjel? Buat ganjal perut aja. Tiba-tiba ibu yang punya kontrakan itu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nagih duit kontrakan ini, Bapak udah tengah bulan belum bayar-bayar.
Maaf Bu ya, ini kan sekarang kita jualan lagi sepi banget. Kapan Bapak membayarnya? Ya paling bulan depan ya Bu ya, bisa nggak ya Bu bulan depan? Nggak bisa Pak, Emang berapa sih Bu? 150. 150. Tim, aku pinjam dulu ya. Nih Bu, ini 150.000. Ini si Mas yang bayar. Iya, buat Bapak. Udah, ya Bu ya. Doain aja Bapak punya banyak duit dulu. Tapi lain kali Bapak jangan telat-telat lagi ya. Ya, Ya, Bu, ya. Alhamdulillah ada bayar Bapak. Bayar. Iya, udah. Mudah-mudahan Bukan rezeki saya. tambah. Ini tambah banyak. saya cuma perantara Pak. Ya. Semua rezeki itu dari Allah. Ya Allah. Udah, nggak apa-apa. Ya Insya Allah, Pak. Allah. Nah, ya. Terima kasih ya Allah. Kita habisin ininya, tehnya. Kita semangat lagi, kita jualan lagi Pak. Ya. Ya. Apa bisa? Ayo, saya bantuin. Bismillah. Setelah itu, akhirnya saya diajak sama Pak Jaka untuk ke tempat pengepul dari benderanya Pak Jaka. Assalamualaikum, Bos. Mas, ini Pak Jaka udah mau inian nih, setoran ya? Mau itu mau ngambil itu kan stoknya habis stoknya. Lah kemarin kan ada yang sobek. Mesti ganti dulu yang kemarin. Emang berapa banyak spa yang robek? Ada 2. Kemarin yang robek dari Bapak. Memang dari saya Punya- disimpan ya betul-betul gitu, hati-hati disimpan nyaman. Sudah bisa robek? Robek yang mungkin ke Tarik. tarik ya. Pengepul itu bilang, Pak, Bapak nggak bisa ngambil barang dulu nih di saya sebelum Bapak bayar itu. Dan kalian tahu semua guys itu berapa? Berapa emang Pak? Kemarin kan ada 2 yang sobek tuh. Nah yang satunya itu 100.000. 100.000 emang segede Iya, apa? berarti 2. Itu kan yang gede. Yang gede. Iya. Ya udah saya ganti aja biar Bapak bisa ngambil lagi stokan. Iya. Boleh ya? Ya boleh kalau mau diganti dulu mah. Berapa tadi? 200.000. Ya tanpa pikir panjang, akhirnya saya bayarkan dulu kepada pengepulnya sebesar 200.000 itu supaya Pak Jaka bisa mengambil barang-barang supaya bisa dihasilkan kembali oleh Pak Jaka. Besok-besok jangan diulangin lagi. Ya, ya, Soalnya ya. kalau ada yang sobek saya yang rugi. Iya. Barang nggak kejual. Ya Mas, maaf ya Mas ya. Ya nggak apa-apa. Udah, makasih Mas. Ya sama-sama. Ya Pak. Iya. Pak, emang biasanya sering gitu ya Pak? Kalau emang kalau ada yang robek, Bapak yang harus tanggung jawab. Iya, itu harus tanggung. Ini Bapak sebelum dijual, Bapak cek dulu Pak. Semoga ini nggak kenapa-napa, tapi takutnya nanti ke depannya Pak. Kita nggak ada yang tahu Pak. Belum Bapak cek, tiba-tiba pas Bapak pengen jual udah robek duluan. Iya. Kan Bapak nanti yang rugi. Memang iya, betul. Iya. Tapi ini kan kita juga ntar hati-hati ke depannya. Lebih hati-hati ya. Iya.